Biar gak ngantuk, kita tes konsentrasi dulu. Jawab spontan, jangan terlalu lama berpikir, baca satu demi satu, konsentrasi. Jadi misalnya gini, setelah hari Senin hari apa? Jawab yang kenceng. Ya. Nah, salah bener urusan belakangan, yang penting teriak dulu. Walaupun nanti salah, malu, gak apa-apa. Malunya bawa pulang ke rumah aja. Siap ya? Keluarkan tegasnya sebagai seorang pramugari. Bacanya serempak, jawabnya serempak. Tapi bacanya dalam hati aja, langsung jawabannya aja. 3, 2, 1, mulai. Terus. Nah, udah tahu ya. Lanjut. Sekali lagi. Ayo. Oh. Nggak kebaca ya? Apa aspal? Oke ya, jadi rambut warnanya hitam, alis warnanya aspal warnanya kelelawar tidurnya nah, siang. Berarti masih seger ya. Beda nggak kalau seandainya kamu ujian nasional tapi kamu tidak tahu rumus-rumusnya apa yang dipelajari? Kamu kan buta. Jangankan yang nggak belajar, mas, yang dipelajari aja masih bisa lupa, masih bisa salah. Udah jelas-jelas saya ngajarin interview, ya kan? Tapi ketika hari hanya masih aja belum bisa. Ya, oke. The most familiar questions dalam dunia interviewer saya bagi menjadi 16 saja. So tak perlu banyak-banyak. Gak usah nulis buku, gak usah nulis kertas, dek. Dengarkan saya baik-baik. Nanti ada masanya you nak menulis, ada masanya nanti you saya kasih filenya lah. Jadi tinggal baca saja. Ya. Pertanyaan pertama adalah tell me about yourself. Could you introduce yourself? Perkenalkan diri kamu dong. Itu pasti the most important question. Di seluruh dunia manapun kamu akan ditanya ini. Gak akan mungkin gak pernah ditanya. So, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang akan menentukan apakah kamu kategori kandidat yang qualified atau tidak. Dari pertanyaan yang sangat simple ini, nomor 1 ini. Ceritakan dong tentang diri kamu. Yang kedua adalah, why should we hire you? Kenapa saya harus menerima Mbak untuk bekerja di perusahaan saya? Kenapa nggak yang lain saja? Apa alasannya? Berarti self-branding, promosi diri. Apa yang membedakan saya dengan yang lain? Apa yang membuat saya harus diterima? Saya nggak bisa apa-apa, mas. Apa yang saya branding nih, mas? Nah, itu nanti kita bahas. Why do you want to work here? Kenapa sih ingin bekerja di perusahaan ini? Kayak tadi, yang seperti Rika jawab. Karena saya dengan kemampuan perusahaan ini, Pak. Kemampuan apa? Tinggi saya cukup, Pak. Jadi kalau tingginya lebih tinggi ke perusahaan lain, iyalah, Pak. Ya. Terus nomor 6. Nah, ini the most trap question ya. Apa sih kelemahan kamu? What are your weakness? Apa sih kelemahan kamu? Nah, nomor 7. Apa sih kekuatan kamu, kelebihan diri kamu? Nomor 8. Hobi kamu apa? Nomor 9. Apa yang akan kamu lakukan 5 tahun dari sekarang? Nomor 10. Pernah punya masalah nggak? Dan waktu itu bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana cara solusinya? Nomor 11. Kalau ada penumpang yang komplain, how to manage? Bagaimana menghadapi penumpang yang komplain? Ya. Terus, what is your action when you are failed in this interview? Ketika nanti Mbak gagal, maaf ya Mbak, seandainya nanti Mbak gagal dalam interview ini, kira-kira apa yang Mbak akan lakukan? Ya, saya nangis lah, Pak. Saya jauh-jauh dari Medan, Pak. Nyebrang lautan, Pak. Masa sih Bapak nggak kasihan sama saya gitu. Ujung-ujungnya curhat. How much salary that you want? Berapa gaji ingin kamu inginkan? Nah, minta dikit kedikitan, minta banyak siapa gue gitu kan. Terus minta berapa dong, Mas? Puyeng lagi, mumet lagi. What is your motivation in life? Apa sih motivasi kamu dalam hidup ini? Itu 1. Apa sih motivasi kamu ingin bekerja di perusahaan ini? 2. Do you have any questions? Punya pertanyaan nggak buat kami? Enggak, Pak. Oh, bagus, pulang. Have you any special talents? Punya nggak sih skill talent yang bisa menghibur? Ini biasanya di Pantohir terakhir ya. Di AirAsia, di Airlines mana tuh, Mbak bisa menghibur kita nggak? Saya udah capek nih. Nyanyi deh Mbak, nyanyi. Nggak bisa nyanyi, Pak. Suara saya jelek. Saya tahu Mbak. Kalau suara Mbak bagus, Mbak pasti sudah jadi finalis Indonesian Idol. Kita nyari orang yang berani, orang yang mentalnya bagus.
Lu mau kerja jadi pramugari, taruhannya nyawa. Teman-temanku udah banyak meninggal deh, mempertaruhkan nyawa mereka. Tangis, darah, air mata kita perjuangkan. Kamu demi 15 juta sebulan, kerja di perusahaan kami, di training ke Kuala Lumpur, dikasih uang saku sekitar 18 juta untuk 3 bulan, apartemen mewah, ketemu dengan berbagai negara. Indahnya udah kayak apa? Tinggal suruh nyanyi tok, 2 menit, 3 menit aja kamu malu. Logikanya di mana kamu jadi pramugari? Mental itu berbicara. Bagaimana kamu menghadapi keadaan darurat? Kalau nyanyi aja kamu malu. Evacuate, keluar! Bom, kebakaran, keluar! Keluar, jam! Jam! Mental. Mau nyanyi malu-malu, gimana menjadi pramugari? Sih? Ketika saya terbang, saya pakai seragam, saya pakai pin, saya nyium anak-anak saya udah rela, saya ikhlas kalau seandainya memang kaki saya nggak nginjek ke darat lagi. Karena ini udah resiko dari saya. Apa pantas saya malu? Kamu masih merasa pantas di ruangan ini? Punya rasa malu? Enggak. Kalau kamu masih detik masih malu, keluar. Kamu nggak pantas terjun ke profesi ini. Sampai sini udah paham ya? Ngerti ya? Mental itu berbicara. Kerja kamu di darat aja lebih enak. Jadi SPG, jadi orang kantoran, gaji UMR. Ya kan? Berharap dapat cowok kaya, nikahin kamu jadi orang kaya, udah beres. Ini kamu gaji 8 juta, minimum 10 juta. Di perusahaan saya, cabin crew-nya bisa dapat 18 juta sebulan. Ukuran anak SMA nggak pernah kuliah. Ya kan, anak baru kemarin sore, kerja udah 18 juta. Baru kerja 3 bulan udah mobil Jazz naik. Bangganya udah kayak apa, walaupun boleh nyicil ya. Ya kan? 18 juta sebulan. Pantas kita punya malu dibayar 18 juta. Enggak. So, itu harus kamu ilhami dulu dalam diri kamu. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, saya akan melawan rasa grogi malu saya untuk menjadi orang yang qualified. Demi gaji di atas 10 juta. Ya, nanti ujungnya kita masuk motivasi. Walaupun tidak hari ini. Sampai sini paham ya? Paham ya? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya dulu ya. Good. Ya, oke ya. Kita masuk aja langsung sedikit. Tell me about yourself. Dek. Ketika kita ditanya tentang, ceritakan dong tentang diri kamu. Ya, yang pertama harus kita lakukan adalah avoid personality side. Kebanyakan kalau orang nggak well training, Fanny, orang kalau tidak well training, dia akan menceritakan tentang sisi kepribadiannya saja. Nama saya Fanny, umur saya 18 tahun, saya dari Jakarta. Bapak saya adalah pegawai swasta, ibu saya adalah ibu rumah tangga. Saya punya adik 1, saya punya kakak 1. Kakak saya yang satu pertama adalah kerja jadi pegawai negeri. Adik saya yang kecil masih sekolah TK. Saya punya anjing kesayangan namanya Dogi. Saya juga hobi makan, apalagi kalau makan bakso, makan mie ayam. So, yang menjual apa, Fanny? Kamu mau jadi pramugari, kamu nyeritain tetek bengek tentang kehidupan pribadi kamu? Apa hebatnya kamu dibandingin yang lain? So, poin yang pertama adalah 1, avoid personality side. Cegah hal-hal yang berhubungan dengan sisi kepribadian kamu. You no need to talk a lot about your personality. Only 3 items. Sorry ya, kamu cepat. 1, you punya nama. 2, you punya usia. Dan yang ketiga adalah asal kota. Nama saya Fanny, umur saya 18 tahun, usia saya 18 tahun, dan saya dari Jakarta. That's it. Enough. Sampai sini clear? Clear. Ada yang tanya nggak? Ya, jangan clear, nanti kita langsung praktikal. Yang kedua adalah read the job description and what skill does the employer require. Biasanya kalau ada lowongan kerja itu pasti ada syarat-syaratnya kan ya? Minim tinggi sekian, penampilan menarik, menguasai bahasa ini, menguasai bahasa itu, menyenangkan, attitude-nya baik, terus belum menikah. Itu ada rekrutmen kan? Kalau ada rekrutmen itu yang kira-kira sesuai dengan yang kamu miliki, kamu tonjolkan itu ke perusahaan. Misalkan menguasai bahasa Inggris, ya kan? Kamu tonjolkanlah itu bahwa saya adalah kandidat yang sesuai dengan kriteria yang Bapak cari, yaitu menguasai bahasa Inggris. Sebutkan bahasa Inggrisnya. Ya, apapun yang kira-kira sesuai dengan rekrutmen si perusahaan, kamu tonjolkan. Yang ketiga adalah highlight our EES. Highlight our EES.
tonjolkan IIS kamu. IIS-nya itu apa? Dewi masih ingat? Oke, Novi masih ingat? IIS apa, Dek? E-nya itu education. E-nya adalah experience. S-nya adalah skill. Oh, skill ya. Jadi yang harus kita ucapkan ke interviewer itu adalah pertama education, background edukasi kita apa? Ya kan? Kalau kamu setara dengan D3, D4, sarjana, that will be the valuable point ya buat kamu. Karena kamu lulusan dari perguruan tinggi. Tapi kalau kita SMA tok, Pak, opo yang berharga? Semua SMA sama. Bobotnya nggak ada. Nah, untuk mendongkrak background dari education ini, apa yang akan kamu coba shouting? Apa yang coba kamu mentionkan? Apa yang akan coba kamu sampaikan ke interviewer? Yang sekiranya bernilai. Apa? Selain SMA. SMA nggak perlu kamu sebutkan. Ratusan orang di luar sana juga SMA. Apa? Kursus. Skill-skill yang kamu dapatkan pada saat kamu ikut pendidikan non formal. Sebagai pengganti SMA. Jadi mungkin kamu pernah ikut pelatihan apa. Dalam hal ini mungkin kamu pernah ikut pelatihan di ruangan ini. Pendidikan terakhir saya adalah saya pernah mengikuti pelatihan singkat pramugari di Surabaya. Melalui pelatihan itu saya banyak belajar tentang performance, tentang kepribadian, tentang basic-basic dasar menjadi seorang pramugari. Ya, cukup sampai situ. Kedua adalah experience, job experience, pengalaman kerja. Bagi yang sudah bekerja, ini akan jadi sangat hebat karena kamu bisa menonjolkan ini. Saya pernah menjadi ground staff di salah satu maskapai. Saya pernah menjadi sales promotion girl di Matahari Department Store. Semua yang berbau service nggak apa-apa kamu angkat. Karena itu poin penting. Intinya yang melayani customer. Pernah jadi kasir, pernah jadi SPG, pernah jadi apa, itu penting banget. Berarti si interviewer itu akan menilai, oh ya kamu sudah pernah tahu dunia customer service. Nah, itu ya. Kamu angkat. Yang S-nya adalah skill. Skill yang kamu miliki apa? Termasuk tadi skill bahasa Inggris, skill komputer. Ya kan? Skill mungkin saya bisa bernyanyi, saya bisa berdansa, dance, pemain drum, si Nuke bilang. Ya kan? Kalau skill nggak punya gimana, Mas? Wah, saya nggak bisa apa-apa, Pak. Nyanyi nggak bisa, dance nggak bisa, bahasa Inggris so-so aja. Apa yang saya angkat? Apa gantinya? Prestasi. Apa prestasi yang pernah kamu dapatkan? Saya pernah menjadi juara 1 Duta Wisata sekota Magetan. Melalui ajang Duta Wisata itu saya banyak belajar mengenai bagaimana belajar tentang dunia pariwisata di Magetan. Poin penting. Apalagi kalau sertifikasinya nanti dimasukin semua. Kalau di Indonesia itu Duta Wisata akan jadi teknot kita pribadi. Langsung dapat poin plus. Ya. Jadi prestasi. Selain Duta Wisata apalagi? Mungkin pernah menjuarai lomba basket atau lomba main volley waktu tingkat SLTA. Dari volley itu saya banyak belajar tentang kerjasama tim. Bagaimana tidak egois sehingga akhirnya mencapai sebuah kemenangan. Dimasukkan. Jadi prestasi identik dengan hal-hal yang berbau dengan keberhasilan. Kalau skill nggak punya, prestasi nggak punya, terus piye Mas? Ya itu sebuah jawaban bahwa selama ini hidup kamu lakukan dengan datar-datar saja. Ya, wajar kalau kamu tidak kompeten, tidak mampu bersaing. Wajar kalau kamu sekarang hanya menjadi pribadi yang nyari kerja aja susah. Karena kamu tidak menempa diri kamu dari jauh-jauh hari. Ya, berarti apa yang saya lakukan? Berarti saya akan menimpa skill ini dari sekarang, Mas. Kata Mas Priyo, bahasa Inggris penting untuk dunia penerbangan. Ya, saya belum bisa gimana? Gampang. Kok gampang, Mas? Kita belajar aja bahasa Inggris. Si Monica bilang, Mas, bahasa Inggris saya gimana? Udah, kita lihat nanti. Kalau parah banget, udah cemplungin ke Pare Kediri. 2 bulan, 3 bulan. Kalau motivasi kamu hebat, pengen dapetin 10 juta per bulan minim, ya 3 bulan mah nggak ada apa-apanya, Mas. Setelah 3 bulan saya confident, saya merasa cantik, saya merasa tinggi. Masalah bahasa Inggris, masa saya stop Mas sampai di sini? Semua orang ada plus minusnya. Tapi bagaimana kita bekerja keras, berjuang untuk bisa mengurangi minusnya kita itu supaya
menuju ke arah yang qualified. Perjuangan itu penting. Nanti kita bahas detail di motivasi. Ya. Jadi apa tadi? EES-nya education, experience, skill. Dan yang terakhir adalah showing your good image. Apa showing your good image ini? Kamu sudah punya experience, sudah punya education, sudah punya skill, tapi jangan sampai ketika kamu berbicara itu menunjukkan nada-nada yang sombong. Seperti tadi saya ceritakan, semua sia-sia, semua hancur. Perjuangan yang sudah kamu dapatkan dengan baik itu akan dinilai nggak ada artinya. Kalau image kamu menunjukkan pribadi-pribadi yang overconfidence, kelihatan merasa paling bisa, paling pinter, itu yang bahaya dalam dunia interviewer. Ingat, interviewer itu para psikolog-psikolog semua. Dia udah banyak belajar tentang dunia kepribadian. Dia tahu walaupun dia nggak kenal kamu. Dengan gestur tubuh kamu, dengan cara nada kamu bicara, dengan tone nada kamu bicara, dengan ekspresi wajah kamu, dengan mendongaknya dagu kamu. Tendensi untuk ke arah troublemaker pada saat kerja. Itu udah menjadi SOP-nya mereka pada saat interviewer. Ya, paham sampai sini ya? Paham? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Saya kasih waktu 5 menit. Kamu konsepkan interview pertanyaan nomor 1 ini dengan cara kamu sendiri. Saya berharap poin-poinnya sama seperti ini. Setelah itu berdiri satu-satu kita praktikal. Kalau semua sudah hafal, kita akan main ekspresi. Semua hafal, kita akan main illustrator. Semua hafal, kita akan main pose. Ya, itu kita lakukan dari sekarang. Bahasa Indonesia dulu. So, jangan bahasa Inggris dulu. Ya, 5 menit dari sekarang. Nggak perlu coret-coretan ke kertas. Ya, kamu paksakan otak kamu untuk mikir. Apa ya kata-kata yang akan saya keluarkan? Stop. Ya, ketika sudah ada yang maju, saya nggak mau teman-teman yang lain kusak-kusuk mempersiapkan diri untuk belajar, enggak. Siap atau tidak siap, ini latihan kita. Ketika nanti ada orang yang berdiri, saya akan evaluasi. Dan saya berharap teman-teman yang lain akan mendengarkan evaluasinya itu apa. Apa yang dianggap kurang tepat, jangan sampai kamu ulang lagi di berikutnya. Jadi, ini kan ada 20 orang. Pasti kemungkinan ada lebih dari 20 kesalahan. 20 kesalahan itu akan kamu rangkum, jangan sampai itu terjadi. Toh, kalaupun terjadi, ya itu karena masih dalam tahap pembelajaran. Real nanti aslinya di sana, kamu harus punya benteng, itu tidak akan terjadi. Setuju ya? Setuju. Oke. Kita mulai. Siapa yang mau maju? Apa kabar hari ini, Mbak? Saya baik. Oke, Mbak. Sudah siap ikut interview? Ya, siap. Oke, baik. Pertanyaan Mbak. Pertanyaan pertama, silakan perkenalkan dirinya, Mbak. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Desi Umaira Sibuan. Usia saya 19 tahun. Saya berasal dari Kota Medan. Saya lulusan dari SMK Negeri 1 Medan, jurusan pariwisata. Saya pernah bekerja sebagai resepsionis di salah satu hotel di Kota Medan. Saya juga pernah mengikuti pelatihan singkat pramugari di Kota Surabaya. Melalui pelatihan itu, saya banyak mengetahui ilmu tentang kepramugarian. Saya juga bisa berbahasa Inggris. Saya pernah menjuarai lomba pidato bahasa Indonesia. Saya bisa menyanyi, mohon berikan saya kesempatannya, saya akan memberikan yang terbaik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Desi. Ingat, interview itu adalah meyakinkan dan menyenangkan. Ketika kita bicara meyakinkan, kita bicara tentang konten apa yang kita ucapkan. Tapi ketika kita bicara menyenangkan, kita harus setting wajah kita. Desi, kamu jangan fokus dengan meyakinkannya, tapi kamu harus fokus dengan bagaimana saya terlihat menyenangkan. Senyumnya kita mainkan. Itu yang kamu tidak mainkan. Ya. Belajar dari Desi, jangan sampai orang kedua ketiga seterusnya mengulangi hal yang sama. Yuk, maju. Good. Baik, 3 restu. Mbak, dengan siapa Mbak? Putri Arina, Pak. Mbak Putri. Mbak Putri asal dari kota mana? Medan. Medan. Oke, jauh sekali dari Medan. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di perusahaan ini. Mbak Desi langsung saja perkenalkan dirinya, Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Arina, usia saya 20 tahun, dan saya berasal dari Medan. Saya pernah mengikuti sekolah bisnis di Wilmer Business Indonesia University pada tahun 2014, dan saya juga tamatan SMA Katolik Cahaya Medan.
Saya pernah mengikuti pelatihan singkat pramugari di Surabaya. Melalui pelatihan tersebut, saya banyak mempelajari tentang ilmu kepramugarian. Saya juga pernah menjadi gadis sampul di majalah Yamaha ketika saya masih SMA. Dan kemampuan saya adalah dalam hal seni tarik suara dan melukis. Saya rasa cukup sekian, berikan saya kesempatan dan saya akan memberikan yang terbaik. Terima kasih. Jangan lupa. Ya, terima kasih. Oke, silakan tepuk tangan buat si Putri ya. Bahasa yang dituturkan temponya pas. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dan enak, didengarnya dia main nadanya sudah pinter. Kapan nadanya akan ditinggikan, kapan nadanya akan diturunkan. Jadi tidak datar rata. Ya, jadi sudah bermain dengan cengkokan, kalau istilahnya dalam bahasa dangdutnya itu ada cengkokannya. Jadi ada nada yang kadang kapan harus diayun, kapan harus ditinggikan, direndahkan. Itu sudah dikuasai. Kenapa Desi sudah dikuasai? Karena Desi sudah belajar di grup sudah 5 bulan yang lalu. Ya, ada Desi, ada Putri, ada Dian. Ya, mudah-mudahan mereka bisa cepat belajar. Walaupun nyalanya tak suruh belajar juga, tapi nggak tahu belajar atau tidak. Ya, salam Desinya jangan lupa, closingnya jangan lupa, senyumnya dibanyakin lagi. Oke, itu aja. Soal kontrol emosi mindernya sudah nggak kelihatan grogi. So, sudah 70% lah. Kita evaluasi nanti. Persiapkan bahasa Inggrisnya. Yuk, lanjut. Baik, Mbak. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Mbak Lia. Ya, Asli dari mana Mbak Lia? saya dari Magetan. Mbak Lia sudah siap jadi pramugari? Saya siap. Baik, pertanyaan pertama dari kami Mbak. Silakan perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Lia Septriana. Umur saya 20 tahun dan saya berasal dari Kabupaten Magetan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa aktif di Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan Ilmu Pariwisata. Saya lulusan dari SMA Negeri 3 Magetan dan saya pernah mengikuti pelatihan singkat pramugari di kota Surabaya. Saya pernah menjadi seorang duta wisata di Kabupaten Magetan pada tahun 2013. Dari ajang pencarian bakat tersebut saya belajar bagaimana mengenai inner beauty dan beauty, brain, serta behaviors. Kemudian saya juga pernah menjadi duta lalu lintas di Kabupaten Magetan tahun 2013 dan saya juga pernah menjadi 10 besar duta lalu lintas di Provinsi Jawa Timur. Dari ajang tersebut saya belajar bagaimana tentang kedisiplinan. Kemudian saya memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris baik aktif maupun pasif, baik dalam tulisan maupun lisan. Berikan saya kesempatan dan saya akan memberikan yang terbaik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Lia ya.